Welcome back to channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian 21 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Guys, coba deh renungkan sejenak, mengapa setelah segala upaya, seminar, dan pencarian, kita masih saja merasa terikat, terbebani, dan menderita. Kita mungkin punya segalanya secara materi, status sosial yang oke, tapi di dalam, ada suara gaduh yang tak pernah henti. Malam ini, atau kapanpun Anda mendengarkan ini, kita akan bedah salah satu peta jalan paling radikal menuju kedamaian batin, yaitu seni letting go atau melepaskan, berdasarkan panduan dari Dr. David Hawkins. Ini bukan sekadar teori, ini adalah manual teknis bagaimana mesin terhebat di semesta, yaitu diri kita, seharusnya bekerja. Selamat datang di ruang kontemplasi, tempat kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Part 1. Kedok nilai dan beban emosi. Hawkins mengajarkan kita satu hal fundamental, sumber penderitaan kita sangat sederhana, kita menolak untuk melepaskan. Kita menahan, kita kabur, dan kita pura-pura baik-baik saja di hadapan emosi kita sendiri. Coba perhatikan, apa yang sering kita anggap sebagai nilai hidup, mungkin tas bermerek, rumah mewah, atau saldo rekening yang mencengangkan. Itu semua penting, ya kita tidak menampik itu. Tapi Hawkins mengingatkan, nilai hidup yang sejati adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima kegembiraan, joy, yang sudah ada di dalam, terlepas dari apa yang ada di luar. Anda boleh punya status sosial tinggi, tapi jika hati Anda menderita, itu bukanlah value sejati. Dan inilah intinya, tubuh kita adalah arsip hidup. Hampir semua penyakit, baik fisik maupun mental, ternyata disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam jauh di alam bawah sadar unconscious mind. Ketika kita melepaskan emosi yang tertahan itu, kesembuhan terjadi dengan sendirinya. Pasrah, atau letting go, adalah kuncinya. Bukan pasrah dalam arti menyerah, tapi pasrah dalam arti melepaskan perlawanan terhadap kenyataan yang sudah terjadi. Part 2. Peta emosi, jebakan apatis. Agar kita tahu apa yang harus dilepaskan, Hawkins membuat sebuah peta, yaitu skala kesadaran, membagi emosi manusia ke dalam 17 frekuensi yang berbeda. Di level paling bawah, ada 3 jebakan energi rendah yang harus kita sadari. 1. Shame, malu, dan 2. Guilt, bersalah. Ini adalah energi terkecil. Seringkali, rasa bersalah itu menjadi adiktif. Kita merasa nyaman sebagai orang tua yang gagal, atau anak yang tidak baik, dan kita mengulanginya terus. Hati-hati, energi sekecil ini membuat kita malas bergerak, seperti ponsel yang baterainya sisa 2%, tidak ada bensin, tidak ada gairah. 3. Apati apatis. Ini adalah keyakinan destruktif, aku tidak mampu, atau aku tidak mungkin. Ini adalah kondisi burnout, di mana kita merasa tak berdaya. Yang menarik, seringkali apatis ini hanyalah topeng tebal yang menutupi emosi yang sedikit lebih tinggi, rasa takut. Dan inilah titik cerah pertama kita, takut jauh lebih baik daripada apatis. Kenapa? Karena takut masih memiliki energi. Kalau kita apatis, kita tidak bergerak sama sekali. Kalau kita takut, setidaknya kita tahu ada sesuatu yang berharga yang ingin kita raih, namun kita terhalang oleh rasa cemas. Jadi mulai sekarang, saat Anda merasa stuck, tanyakan, aku lagi apatis, atau aku lagi takut. Part 3. Lompatan dari tak mampu ke berani. Bayangkan kita mengambil contoh yang paling umum, ketakutan berbicara di depan umum, public speaking. Di level apatis, kita akan berkata, aku tidak mungkin bisa bicara. Pasti gagap, tidak ada yang mau mendengarkanku. Saat kita sadar bahwa ini hanyalah rasa takut, energi akan mulai bergerak. Rasa takut itu menimbulkan hasrat keinginan untuk berani, dan jika dihalangi, muncul amarah. Amarah di sini bukan amarah destruktif, melainkan kemarahan yang konstruktif, marah karena ketakutan di masa lalu telah menghalangi pencapaian kita. Amarah inilah yang mendorong kita ke level berikutnya, yaitu aksi. Amarah menyalurkan energi kita untuk mengambil tindakan, misalnya, mendaftar kursus public speaking. Begitu kita mendaftar, kita telah melompat ke frekuensi pride, kebanggaan. Ada rasa, aku lebih baik, aku sedang berusaha,
Dan dalam kasus ini, lebih baik sombong daripada apatis. Sebab, kebanggaan adalah energi yang membuat kita tetap bergerak, meniti tangga kesadaran menuju keberanian. Keberanian bukanlah tanpa takut, melainkan kemampuan untuk mengambil tindakan meskipun rasa takut itu hadir. Kuncinya adalah, terima dulu rasa takut itu. Jangan ditolak, jangan dimodifikasi. Katakan, aku sedang grogi, atau aku sedang kesal. Ketika diterima, energi negatif itu akan melepaskan residunya, dan kita pun naik ke level penerimaan. Part 4. Kekuatan welas asih dan ketiadaan aku. Di tingkat penerimaan, inilah hadiahnya, kebebasan. Kebebasan dari perlawanan terhadap diri sendiri. Kita mulai mengalami kegembiraan karena kita mampu melakukannya. Yang luar biasa, di level ini, kesadaran kita meluas. Di kelas public speaking, kita tidak lagi fokus pada rasa malu diri sendiri. Kita menjadi sadar akan penderitaan, rasa malu, dan perjuangan orang lain di kelas yang sama. Inilah momen transformatif. Welas asih compassion muncul. Saat kita mulai berbagi dan peduli pada perjuangan orang lain, inilah yang terjadi. Kesadaran yang terpusat pada diri sendiri, ego, menghilang. Letting go selalu berkaitan dengan peniadaan aku. Ketika kita mencintai, ketika kita berbagi, akunya tidak ada. Kita hanya fokus pada yang dicintai atau yang diberi. Dan dalam momen ketiadaan aku inilah, sebuah anugerah mentransformasi diri kita. Kita mendapatkan kembali 1000 kali lipat, bukan karena berharap balasan, tapi karena berbagi adalah mekanisme alamiah untuk menguasai dan memahami sesuatu. Kita menemukan koneksi, penghargaan diri meningkat, dan energi positif ini menarik umpan balik yang tiada henti dari semesta. Part 5. Program bawah sadar dan pilihan kesadaran. Namun kita tidak boleh melupakan musuh terbesar kita, mentalitas korban, victim mentality. Apatis dan depresi adalah harga yang kita bayar karena tunduk pada diri kecil yang memilih untuk memainkan peran korban. Gara-gara dia, aku jadi begini. Kita harus sadar, 95% diri kita adalah program, kebiasaan, persepsi, dan keyakinan yang diinstal sejak kecil oleh orang tua, guru, media, atau lingkungan. Ini adalah body become mind, di mana tubuh kita bergerak otomatis tanpa kita sadari. Dan disinilah kunci kebebasan terakhir. Di balik semua, aku tak mampu, hanyalah, aku tidak akan. Kita memilih untuk tidak akan karena kita takut gagal, takut malu, atau takut melepaskan kebanggaan. Bagaimana cara keluar dari program ini? Bertanggung jawab, terima tanggung jawab untuk menangani kenegatifan itu. Reprogramming, ingat, keyakinan adalah program yang bisa dipertanyakan, dibatalkan, dan diganti. Program positif dapat menggantikan yang negatif, jika kita mau. Pause moment, lakukan jeda. Kita terbiasa langsung bicara tanpa berpikir. Latih diri untuk diam sejenak, pause sebelum bertindak atau bereaksi. Dalam jeda itulah kita memiliki momen sakral untuk memilih, apakah kita akan menjalankan program lama, ataukah kita akan memilih kesadaran yang baru. Penutup. Guys, realitas kita seringkali hanyalah ilusi yang kita yakini. Realitas subjektif kita selalu dibentuk oleh kacamata dan konsep yang kita pegang. Jalan keluar adalah menjadi lebih sadar, mulai mencari kebenaran, alih-alih membiarkan diri diprogram secara membabi buta. Mari kita selalu ingat bahwa energi itu seperti uang, jangan diinvestasikan pada hal-hal yang tidak penting, seperti amarah, drama, atau mengeluh. Investasikan di tempat yang memberikan growth dan peace. Terima kasih sudah membersamai perjalanan kontemplasi ini. Semoga ada sesuatu yang bisa Anda bawa dan aplikasikan. Sampai jumpa di episode 22 playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go.